Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sultan Rafia bin Hidayat dari kelas 11 IPA 2 bersama lagi dengan pelajaran fikih tentang eh, tentang bagaimana kita mengenal Islam dan apa peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Ya, bersama lagi dengan guru kita, Ibu Jana, selaku guru pembimbing pada pelajaran fikih kali ini. Dan bab yang kali ini yang kita akan bahas adalah suatu unik yang mana sering kita bahas dalam kehidupan sehari-hari, yakni berhubungan dengan keadilan. Yakni kita akan membahas tentang peradilan, peradilan serta hikmah-hikmahnya. Lalu apa sih pentingnya kita untuk belajar peradilan ini dan apa fungsi dan lain sebagainya untuk kita belajar peradilan ini. Oke, mari kita masuk ke dalam presentasi kali ini untuk mengetahui seluk-beluk tentang peradilan serta hikmah-hikmahnya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya di sini akan menjelaskan apa yang intisari dari yang akan dijelaskan dalam PowerPoint ini. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa sih itu tentang peradilan. Lalu apa penjelasan dari hakim serta saksi dan penggugat dan bukti dan tergugat dan sumpah. Nah, nanti di akhir ada suatu hikmahnya. Nanti kita akan bahas di akhir. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang peradilan. Nah, peradilan ini sebenarnya kalau dari sejarah ini sebenarnya sudah lama ada. Mungkin sejak zaman Nabi itu sudah ada peradilan. Nah, kalau dari segi pengertian, peradilan ini diambil dari bahasa kodo, dari kata kodo, yang mana artinya itu memutuskan, bisa memutuskan tentang sesuatu dan lain sebagainya. Nah, kalau dari secara terminologi atau istilah, yakni peradilan ini adalah memang suatu lembaga pemerintah atau negara yang memang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil, jujur, dan transparan berdasarkan hukum yang memang berlaku pada negara tersebut. Nah, biasanya kalau di negara-negara kita itu lebih menggunakan peradilan konvensional yang mana memang secara umum dan sebagainya. Kalau di dalam Islam sendiri itu ada namanya peradilan Islam yang mana menggunakan hukum-hukum dalam Islam itu sendiri. Nah, kalau untuk dari segi tempat, nah tempatnya ini dinamakan sebagai pengadilan. Jadi dari katanya itu peradilan, nah tempatnya itu bernama pengadilan. Itu memang yang mengadili berbagai perkara yang terjadi pada kasus tersebut. Nah, kalau seseorang yang bertugas mengadili perkara tersebut, yakni disebut sebagai hakim. Jadi hakim atau kodi yang mana memang bertugas untuk mengadili atau memutuskan perkara dari kasus tersebut. Bisa kasus apa saja. Nah, sebenarnya apa sih itu fungsi-fungsi dari pengadilan sih? Kalau untuk dari fungsi pengadilan ini tidak usah ditanya kembali bahwasannya memang sangat banyak kompleks tentang fungsinya. Yang pertama itu memang menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Nah, jadi dengan adanya pengadilan ini yang mana perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia bisa diajukan sebagai gugatan yang mana memang bisa menciptakan sebuah kasus dan nantinya akan ini apa namanya eh, suatu dakwa nantinya diberikan kepada terdakwa. Nah, jadi masyarakat nanti bisa akan merasa lebih tentram dibandingkan dengan menggunakan hukum norma yang ada dalam daerah tersebut. Nah, lalu yang kedua ini adalah mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi, peradilan ini sangat diutamakan untuk bersikap adil, yang mana memang agar seseorang yang terkait itu bisa merasakan bahwasannya memang masing-masing sudah memiliki apa namanya yang memiliki bagiannya. Nah, lalu yang ketiga melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat. Nah, ini unik nih. Ini unik seperti pada bab hudud sebelumnya. Bahwasannya memang ada beberapa hikmah yakni melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat. Ini memang konteks tentang fungsi ini memang sangat penting bagi seluruh akar kehidupan di dalam manusia. Ini melindungi jiwa, harta, kehormatan, keturunan, lalu dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ini adalah mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar
dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan memang menghalangi orang-orang zolim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan. Jadi memang untuk sebuah pengaplikasian dari memang nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar, lalu disampaikan sebuah hak kepada siapapun yang berhak menerimanya, dan orang-orang zolim ini akan merasa terhalangi dari tindakannya yang akan mereka lakukan. Jadi seperti itu untuk konsep sederhana tentang peradilan yang memang saya rangkum secara terperinci tentang hal tersebut. Mungkin dari konsep peradilan ini secara singkat mungkin bisa dipahami, namun nantinya kita akan membahas secara seluk-beluk dari peradilan tersebut, dari peran-perannya dan sebagainya. Nah, yang pertama itu ada hakim. Nah, hakim ini sudah kita bahas sebelumnya, yakni memang orang yang ditugaskan untuk mengadili sebuah perkara. Nah, kalau dari segi pengertian kompleksnya ini, hakim itu adalah orang yang memang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, terus persengketaan, terus problematika masyarakat, dan yang terakhir itu adalah memutuskan hukum-hukum suatu perkara dengan adil, jujur, dan transparan, serta spesifik. Kenapa bisa harus ribut? Karena memang konsep peradilan ini sangat sensitif sekali dan harus dilakukan secara adil gitu loh. Nah, secara hakim ini sebenarnya kalau untuk konteks hakim ini sangat berat sekali menjadi hakim karena memang tugas yang mulia, karena dia harus menentukan bagaimana mana yang benar dan mana yang tidak, dan dia tidak boleh bersikap semena-mena dan lain sebagainya. Nah, secara hakimnya ada banyak ya, karena untuk menyeleksi mana yang terbaik dan mana yang tidak terbaik. Lalu yang pertama itu adalah beragama Islam. Nah, konteks beragama Islam ini dipakai ketika mengadili dalam konteks hukum Islam. Jadi tidak ada ketidakadaan suatu pengadilan yang yang dilakukan oleh non Muslim pada hukum Islam. Nah, lalu ini akil balik ini konteksnya yakni dia sudah paham bagaimana dia bisa membedakan mana yang batil, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang tidak, lalu seperti itu. Nah, yang ketiga ini sehat jasmani dan rohani. Memang konteks sehat jasmani dan rohani itu memang penting bagi semua manusia, karena memang kalau kita lihat sehat jasmani dan rohani itu penting bagi kita untuk menjelaskan sesuatu dengan lancar dan tidak ada hambatan. Lalu 4, merdeka. Merdeka ini konteksnya yakni bukan hamba sahaya yang mana memang memiliki kekuasaan, berbeda dengan hamba sahaya yang tidak memiliki kekuasaan. Nah, 5 itu berlaku adil. Nah, berlaku adil ini sudah dijelaskan konteksnya di awal-awal tersebut, karena memang harus bisa menentukan mana yang proper dan mana yang tidak. Nah, lalu yang keenam ini sebenarnya laki-laki. Nah, nanti ada penjelasan selanjutnya yang lebih unik. Nah, memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini penting sekali kalau kita bahas secara unik, karena kalau hakim tersebut tidak memahami hukum itu tersendiri, nantinya akan terjadi sebuah pembodohan dalam hukum, mana hakim tersebut tidak mengetahui apa-apa dan bodoh ibaratnya. Jadi gini, konsepnya seperti hakim tersebut tidak memiliki sebuah pengetahuan, jadi hanya memberikan sebuah spekulasi atau sebuah opini yang tidak ada tidak ada kebenaran dan sebagainya yang bisa diujikan. Lalu yang kedelapan adalah memahami ijma ulama serta perbedaan-perbedaan tradisi umat. Nah, yang ke-9 ini memahami bahasa Arab dengan baik. Nah, konteks ini dipakai ketika perangkat-perangkat tersebut memang dalam menggunakan konteks bahasa Arab. Jadi, seorang hakim harus bisa paham, bisa mengetahui tentang bahasa Arab itu sendiri. Jadi, ibaratnya cerdas dalam berbahasa. Nah, 10 ini mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad, karena memang tak diperbolehkannya baginya untuk taklid. Nah, yang selanjutnya, seorang hakim harus dapat mendengarkan dan melihat dengan baik. Jadi, seorang hakim ini tidak boleh tuli serta buta, karena kalau dia tuli, dia tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh terdakwa dan pendakwa. Nah, harus bisa melihat dengan baik, jadi dia harus bisa melihat dengan baik siapa yang terdakwa dan pendakwa. Jadi, nggak boleh secara gimana ya, secara asal-asalan. Nah, seorang hakim harus mengenal baca tulis. Nah, ini penting bagi kita semua, karena balik lagi seperti memahami bahasa Arab dengan baik. Jadi seorang hakim itu memang harus paham akan ilmu-ilmu tersebut, dan
Selanjutnya seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas. Jadi hakim itu tidak boleh mudah lupa. Tapi kalau lupa kemungkinan bisa terjadinya ada miskomunikasi dan harus bisa berbicara dengan jelas. Jadi tidak boleh bisu. Yang mana kalau dia hanya menggunakan isyarat tetap saja tidak bisa dipahami oleh semua orang. Jadi harus berbicara dengan jelas. Nah, yang selanjutnya ini kita konsep tentang tata cara menentukan hukum dan macam-macam hakim tersebut. Nah, kalau secara konteks ini kita profesi hakim itu merupakan profesi yang mana memang sangat berat dan sangat mulia. Karena kemuliaannya karena tanggung jawabnya yang begitu berat yang senantiasa harus berlaku adil dan memutuskan segala macam permasalahan. Jadi si hakim ini tidak boleh mewakili satu pihak, harus netral, lalu tidak boleh tidak boleh bersikap semena-mena, tidak boleh tidak adil, lalu tidak boleh dan sebagainya. Nantinya kalau seandainya dia melakukan hal tersebut, nantinya ada suatu hukuman yang berat baginya, yakni neraka. Nah, lalu apabila hakim tersebut sudah melakukan dengan baik, nantinya akan diharap mendapatkan pahala dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila seorang hakim tersebut sudah melakukan hal yang sudah melakukan sebaik-baiknya lalu dugaan tersebut salah, nah tetap hakim tersebut mendapatkan pahala yakni 1. Tapi apabila hakim tersebut benar, maka akan mendapatkan 2 pahala. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara menentukan hukuman. Nah, pertama ini, orang yang mendakwa itu diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai. Jadi harus menyampaikan tuduhannya bagaimana yang terjadi pada terdakwa dan sebagainya, apa yang terjadi pada dirinya, lalu terdakwa bagaimana. Nah, lalu ketika sudah selesai tuduhannya ketika sudah selesai kesempatan untuk menyampaikannya, baru terdakwa bisa menyampaikan apakah salah itu benar. Nah, lalu sebelum dakwaan atau tuduhan selesai disampaikan, nah hakim ini tidak boleh bertanya kepada pendakwa, karena dikhawatirkan akan memberikan pengaruh positif dan negatif kepada terdakwa. Nah, setelah pendakwa selesai menyampaikan tuduhannya, hakim harus mengecek tuduhan-tuduhan tersebut dengan beberapa pertanyaan yang dianggap penting dan juga bukti-bukti yang akurat, jelas, nyata, meyakinkan, serta sangat sangat berhubungan dengan gugatan tersebut. Nah, setelah pendakwa selesai menyampaikan tuduhannya, hakim harus mengecek tuduhan-tuduhan ini. Ya, sudah dijelaskan. Lalu yang selanjutnya ini, jika terdakwa menolak dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka ia harus bersumpah bahwa dakwaan tersebut salah. Nah, jika terdakwa memang merasa dakwaan tersebut tidak sejalan dengan apa yang digugatkan atau memang salah apa yang tidak dirasakan oleh terdakwa, maka ia harus bersumpah pada dakwaan tersebut salah, bahwa dia menyatakan bahwa itu salah. Nah, harus bisa bersumpah. Nah, lalu selanjutnya itu jika pendakwa menunjukkan bukti-bukti yang benar, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan. Nah, meskipun terdakwa menolak dakwaan tersebut, karena memang konteksnya si pendakwa ini sudah memberikan bukti-bukti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Ini benar, nyata, sangat berhubungan dengan hukuman, lalu memang sangat meyakinkan, bisa bukti tertulis dan sebagainya. Nah, namun jika terdakwa mampu mementahkan bukti-bukti pendakwa dan menegaskan bahwa memang bukti-bukti itu salah dan tidak berhubungan dengan pada dirinya, nah maka hakim ini harus menerima sumpah terdakwa dan dan harus membenarkannya. Jadi konteksnya memang ketika seorang pendakwa itu memberikan bukti-bukti yang tidak benar, maka lalu dimentahkan oleh terdakwa bahwa itu salah, maka hakim itu harus menerima dari sumpah terdakwa tersebut dan membenarkannya. Nah, sumpah ini juga tidak bisa main-main karena memang sumpah tersebut bisa berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan Allah dan sebagainya, bisa berhubungan dengan lain sebagainya. Nah, lalu ada beberapa konteks yang memang sangat penting. Ada beberapa konteks sebelumnya memang penting untuk dipelajari kepada hakim. Nah, ketika dalam menjatuhkan sebuah vonis hukuman, nah jadi hakim ini tidak boleh dalam keadaan berikut, yakni saat marah. Marah itu akan menimbulkan suatu reaksi negatif kepada audiens, yang mana memang bisa nantinya
Karena kalau kita kita mengemukakan pendapat ketika marah atau memutuskan sesuatu, itu setan yang menguasainya. Itu saat lapar itu dikhawatirkan kondisi hakim nantinya tidak fokus. Nah, lalu saat kondisi fisik tidak stabil karena banyak terjaga, dikhawatirkan sangat ngantuk seperti poin G, yakni saat sangat ngantuk. Lalu saat sedih, saat gembira, saat sakit itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena artinya memang konteks seorang hakim itu harus netral. Lalu saat sedang menolak keburukan yang tertimpakan padanya, lalu saat merasakan kondisi yang sangat panas atau sangat dingin. Jadi memang konteks ya balik lagi harus bisa sehat jasmani dan rohani. Jadi tidak boleh dalam keadaan tertentu. Nah, kalau misalnya dalam keadaan tertentu, keadaan berikut seorang hakim merasakan dalam keadaan tersebut, maka nantinya kondisi ijtihadnya tidak sah kalau tidak salah. Ya. Lalu yang konteks selanjutnya ini sebuah pernyataan yang unik, yakni kedudukan hakim wanita. Nah, hakim wanita sendiri ini ada beberapa dari mazhab ini saling mengemukakan pendapatnya. Yakni ada yang setuju, ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan, ada yang setuju dan sebagainya. Nah, kalau dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali itu memang tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita. Nah, namun sedangkan Imam Hanafi ini membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had dan qisas. Nah, jadi di Indonesia sendiri, hakim wanita itu diperbolehkan bisa melakukan tanggung jawab seperti yang laki-laki lakukan. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang saksi. Oh ya, itu tadi beberapa tentang konteks tentang hakim itu sendiri. Jadi memang sangat erat sekali dengan tanggung jawab yang berat, lalu mulia, serta memang banyak syarat untuk menjadi seleksi sebagai hakim yang hebat, bermartabat, adil, dan juga baik. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang saksi. Saksi itu adalah memang orang yang sangat diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, yang mana untuk tegaknya suatu hukum dan untuk tercapai keadilan dalam pengadilan. Nah, kalau saksi ini dia juga memang sangat dibutuhkan di dalam pengadilan tersebut bisa jadi sebagai bukti tertulis ataupun bukti dalam lisan. Karena saksi tersebut akan mengemukakan sebuah keterangan yang benar. Nah, kalau dia tidak mengemukakan secara benar, maka nantinya keterangan tersebut atau saksian tersebut akan jadi tidak sah dan ada hukumnya tersendiri. Nah, untuk syarat-syarat saksi ini, dia pertama itu Islam. Nah, Islam, lalu yang kedua itu sudah dewasa atau balik sehingga dapat membedakan antara hak dan batil. Jadi memang konteksnya sama seperti hakim, harus sudah dewasa, lalu memang berakal sehat, tidak boleh gila, tidak boleh memiliki gangguan jiwa, lalu memang merdeka, tidak boleh hamba sahaya atau budak, lalu harus bisa adil. Nah, kriteria adil ini untuk saksi ini ada beberapa. Jadi yang pertama itu menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar maupun dosa kecil. Nah, dan juga perbuatan bid'ah. Nah, lalu dapat mengendalikan diri dan jujur saat marah. Jadi bisa control their emotions, control their self to be honest when they're angry or something else. Jadi mereka bisa mengendalikan diri dan jujur saat marah. Lalu berakhlak mulia. Jadi memang dikenal berakhlak mulia dan memiliki sopan santun yang baik. Nah, ada beberapa kriteria saksi yang memang ditolak kesaksiannya. Nah, yakni memang saksi yang tidak adil atau memang tidak jujur atau memang berpihak kepada suatu pihak atau memang yang tidak sesuai dengan kriteria. Nah, kriteria yang sudah disebutkan tadi. Lalu ada saksi seorang musuh kepada musuhnya. Nah, ini tidak boleh. Nantinya akan menjadi sebuah dendam. Lalu saksi seorang ayah kepada anaknya. Waduh, ini sangat tidak boleh karena memang ada ikatan keluarga. Nah, lalu saksi seorang anak kepada ayahnya, lalu saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa. Nah, konteks saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa ini dikhawatirkan ada sebuah rencana yang akan direncanakan oleh terdakwa kepada seorang saksi guna untuk mempertahankan bukti-bukti tersebut. Nah, penggugat dan bukti, dan itu yang tadi itu sudah kita jelaskan tentang konsep tentang saksi-saksi. Lalu yang selanjutnya yang kita sudah mulai menuju penghujung presentasi, lalu
penggugat dan bukti. Nah, penggugat dan bukti ini, gugatan itu yakni materi yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang terlibat perkara dalam proses peradilan disebut gugatan. Jadi memang konteks gugatan itu sebuah materi yang mana memang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak yang diajukan kepada hakim itu sendiri di pengadilan. Nah, kalau untuk orang yang mengajukan gugatan itu dinamakan sebagai penggugat. Jadi orang yang mengajukan itu penggugat. Kalau orang yang merasa dirugikan itu kalau orang yang digugat itu namanya tergugat. Jadi orang yang ngajuin itu namanya penggugat. Jadi penggugat itu biasanya mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat. Lalu syarat-syarat diajukannya gugat. Nah, penyertaan bukti-bukti yang akurat. Jadi memang konteks penyertaan bukti-bukti yang akurat ini sangat penting sekali. Jadi tidak boleh main-main dan tidak boleh awam atau palsu bersama-sama dengan saksi-saksi. Lalu ada saksi-saksi yang adil yang sudah dijelaskan sebelumnya, lalu bisa bersumpah kepada Allah, kepada audiens juga. Lalu kalau untuk barang bukti, barang bukti ini dari segi pengertian itu yakni segala sesuatu yang memang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaan. Jadi memang barang bukti itu sebuah benda yang mana memang diajukan untuk meyakinkan kepada pengadilan tersebut bahwa memang terdakwa ini bersalah. Lalu terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan harus terlebih dahulu dicari tahu sebab ketidakhadirannya. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah, jadi ketika terdakwa itu tidak hadir, maka diperbolehkan persidangan tersebut. Lalu selanjutnya konteks tergugat dan sumpah. Tergugat dan sumpah, orang yang terkena gugatan itu. Nah, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasan orang yang memang terkena gugatan itu dinamakan sebuah tergugat. Nah, lalu tergugat itu bisa membela diri dengan bantah kebenaran gugatan. Nah, melalui dua cara. Lalu menunjukkan bukti-bukti, lalu bersumpah. Nah, menunjukkan bukti-bukti yang akurat ini, dia memang konteksnya harus kuat, benar adanya, dan tak berhubungan. Jadi bisa meyakinkan hakim itu sendiri. Lalu dia harus bisa bersumpah kepada Allah dan sebagai Allah dan juga halayak ramai bahwasanya memang dia tidak bersalah. Nah, dalam peradilan ada beberapa pengistilahan yang perlu dipahami. Nah, materi gugatan itu disebut hak, lalu penggugat itu disebut mudda'i, tergugat itu disebut mudda' alaih, lalu keputusan mengenai hak penggugat disebut mahkum bih. Nah, orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya disebut mahkum bih juga. Nah, tujuan sumpah dalam perspektif Islam itu ada dua, yakni menyatakan memang tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan memang bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Lalu, yang kedua itu membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan ini di pihak yang benar. Jadi, tujuan sumpah itu penting sekali konsepnya dalam kehidupan, karena untuk meyakinkan orang dan juga tapi ada tanggung jawab yang besar di dalam tersebut. Nah, syarat orang yang bersumpah ini konteksnya. Yang pertama itu adalah mukallaf, lalu memang didorong oleh kemauan sendiri, yang mana tidak ada rasa paksaan dari siapapun, jadi memang netral, lalu disengaja, bukan karena terlanjur dan lain sebagainya. Jadi disengaja, namun bukan karena terlanjur atau lain sebagainya. Nah, lafaz-lafaz sumpah itu ada tiga, kalau ada tiga, wallahi billahi, satu lagi talahi, ya. Nah, lalu kalau misalnya seandainya orang-orang yang bersumpah ini dia melakukan pelanggaran, nah pelanggaran ini biasanya diperintahkan untuk bayar kafarat yamin atau denda pelanggaran sumpah. Nah, biasanya dilakukan sebuah pemilihan dari ketiga ketentuan berikut ini. Nah, yakni memberikan makanan pokok pada 10 orang miskin, masing-masing itu mereka mendapatkan 3/4 liter, lalu memberikan memang pakaian yang sangat pantas pada 10 orang miskin, lalu memberikan hamba sahaya. Nah, kalau seandainya seseorang ini tidak bisa melakukan dari ketiga tersebut, biasanya diperintahkan untuk berpuasa 3 hari. Nah, jadi seperti itu untuk konteks-konteks tentang yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang hikmah tentang peradilan, lalu hakim, lalu saksi, lalu penggugat dan tergugat. Nah, jadi di sini ada hikmah-hikmahnya. Hikmah-hikmahnya ini memang diharapkan untuk mencipta sebuah keadilan baik, baik keadilan yang diperoleh oleh penggugat ataupun tergugat. Nah, terus juga terciptanya sebuah keadilan dalam masyarakat itu sendiri untuk menempuh jalur yang sah dalam kehidupan bernegara. Lalu terwujudnya aparatur itu sendiri yang jujur, bersih, dan memang adil dan juga sangat spesifik lalu transparan. Nah,
Lalu juga dapat wujudnya suasana yang memang mendorong bagi semua pihak yang berperkara ataupun yang belum berperkara untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, lalu yang terakhir itu sama seperti konteks nomor 2, yaitu memang tercipta keadilan dan perdamaian dalam masyarakat. Nah, jadi memang konteks peradilan ini berfungsi untuk menciptakan sebuah keadilan intinya. Keadilan terhadap orang yang sangat terkena kasus dan sebagainya, mana kasus tersebut akan. Nah, lalu untuk kesimpulannya, keadilan itu memang harus ditegakkan secara adil, jujur, dan juga pihak-pihak yang terkait harus berusaha semaksimal mungkin dan harus bersikap semaksimal mungkin. Sudah dijelaskan sebelumnya, memang konteks peradilan ini sangat dibutuhkan oleh lain sebagainya, jadi tidak boleh bermain-main terhadap konteks ini, dan penyeleksian serta konteks-konteks syaratnya juga sangat ketat dan lain sebagainya, dan tidak boleh bersemena-mena dan sebagainya. Nah, lalu juga saya ingin menyampaikan suatu quote yakni dari Mr. Robert Kennedy. He said that every society gets the kind of criminal it deserves. What is equally true is that every community gets the kind of law enforcement it insists on. Jadi seperti itu untuk quotes tentang peradilan itu sendiri. Lalu itu penjelasan tentang materi peradilan dan hikmah. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf memang apabila seandainya penjelasannya cukup singkat, lalu memang tidak ada kurang referensi dan sebagainya, karena referensi yang saya pakai ini ada dari PDF. Mungkin kalau ingin berminat, mungkin bisa hubungi saya atau hubungi Ibu Jana selaku guru pembimbing dan guru fikih saya sebagai. Nah, juga saya ingin berterima kasih kepada audiens dan sebagainya sudah memang mendengarkan dan menonton presentasi saya, dan saya berharap presentasi ini bisa menjadi sebuah referensi yang bagus, lalu bisa menjadi sebuah pelajaran dan pelajaran hidup yang baik dan bermanfaat bagi para audiens dan para penonton. Terus juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jana selaku guru fikih yang sudah memang membimbing saya sejauh ini sampai ke bab terakhir ini dalam semester 1 ini. Saya harap beliau baik-baik saja, lalu sehat serta dilapangkan rezekinya dan sebagainya. Lalu saya juga berharap kepada para audiens tetap sehat selalu dalam kondisi pandemi ini, dan juga dilapangkan rezekinya. Dan itu dari saya, dan ya dari situ, dan mungkin ini sebuah pertemuan terakhir di semester 1 kali ini tentang bab peradilan. Nanti kita akan bertemu di dalam semester 2 pada bab-bab selanjutnya. Ya, dari situ saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, and sampai jumpa di bab-bab berikutnya. Dadah!